Hai, jumpa lagi bersama saya Kak John Dan saya Kaberto, dalam acara Obras, obrolan bebas. tapi cerdas. Halo, selamat pagi Kak Berto. Selamat pagi Kak John, apa kabar? Hari ini teman-teman kita punya tamu spesial yaitu Kak Berto. Hari ini kita mau obrol khusus tentang apa ini Kak? Kira-kira otak kiri dan otak kanan. Kira-kira seperti apa sih? Iya, Kasih sedikit gambarannya. Artinya perbedaan otak kiri dan otak kanan itu seperti apa agar teman-teman di luaran sana itu pada tahu atau sahabat kita di luaran itu pada tahu. oke. Terima kasih Kak John, pertanyaan sangat menarik sekali. Lagi-lagi kalau kita berbicara tentang otak, umumnya Mhm. ada beberapa klasifikasi. Ada orang yang mengatakan bahwa setiap manusia punya dua otak, yaitu ada otak kiri dan otak kanan. Tapi dari ilmu yang saya pelajari, ternyata manusia itu secara umum memiliki tiga belahan otak. Yang Oh, pertama otak oke. kiri, yang kedua otak kanan, yang ketiga otak tengah sebagai balancing atau sebagai jembatan Hmm. penghubung antara otak kanan dan otak kiri, Kak John. Oh, yang sering orang bilang midbrain itu ya? Betul, midbrain atau bahasa latinnya namanya mesencephalon. Oke. Iya. Ya. Nah, berbicara tentang otak kiri, nah, satu fakta yang mau saya tunjukkan bahwa dari pengalaman saya setelah belajar tentang dunia pendidikan, lebih kurang sekitar 14 tahun, Luar biasa. ternyata rata-rata orang Asia, terutama orang Indonesia, itu lahir dengan didominasi oleh karakter otak kiri. Kok kenapa bisa begitu, Kak? Iya, itu nanti saya bisa contohkan. Ya. Kemudian orang barat, itu mereka lahir dengan dominasi otak kanan. Nah, sebagai bukti kenapa orang Indonesia disebut sebagai orang yang memiliki atau dominasi karakter otak kiri. Heeh. Karena mereka lakukan aktivitas apapun umumnya dengan menggunakan tangan kanan. Sementara orang Oh, barat lakukan aktivitas apapun umumnya dengan menggunakan tangan kiri. Kenapa contohnya, demikian? contoh sederhananya kayak apa itu, Ya, Kak? kenapa demikian? Ya. Karena motorik manusia fungsinya selang-seling. Mhm. Belahan bagian kanan itu kendalikan ke tubuh bagian kiri. Belahan otak bagian kiri kendalikan tubuh ke bagian kanan. Nah, cara mendeteksinya gampang. Pada saat cara refleks, misalnya kalau mengatupkan tangan Ya, seperti ini, coba katup Kak John tangan. ulangi lagi. Nah, kalau Kak John dengan saya kan beda. Kalau saya jempol kanan di atas, Ya. sementara Kak John jempol kiri di atas. Ah. Nah, itu membedakan. Selama ini orang sama sekali tidak tahu. Nah, kalau secara refleks pada saat kita katupkan tangan seperti ini, kalau jempol Ya. kanan di atas, tandanya otak kiri Kak John. Nah, orang Indonesia rata-rata jempol kanan di atas. Sementara orang barat rata-rata jempol kiri di atas. Wih, berarti saya keturunan orang barat ini jadi. Karena kan kiri kan saya. Iya, kiri di atas itu pertahanan otak kanan. Nah, Ah. perbedaannya tuh di mana? Nah, sekarang kita berbicara tentang otak kiri terlebih dahulu. Nah, otak kiri ini adalah orang yang memiliki logika matematika sangat kuat sekali, Kak John. Oh, Iya, menarik ini. berbicara apapun ke otak kiri harus masuk akal, harus bisa dicerna, harus bisa dilogikakan, Iya, iya. harus bisa membuat orang itu pahami bahwa ternyata dari alasan-alasan yang kita kemukakan bisa dibenarkan oleh orang itu. Itu bisa diterima oleh otak kiri. Nah, orang otak kiri ini dia sangat kaku sekali. Mhm. Kemudian dia sangat menjaga jarak terutama dalam berhubungan sama orang lain. Akhirnya apa? Pilih-pilih dalam bergaul. Nah, Ah, tapi oke, orang oke, otak oke, kiri oke. ini mereka punya komitmen yang kuat, Kak John. Ketika mereka sudah janji, misalnya janji mau ketemu hari apa, jam berapa, mereka pasti akan tepat waktu. Iya, luar Komitmennya biasa ya. kuat. Kemudian mereka ini adalah orang yang kerjanya tuntas. Mereka tidak suka suka menunda-nunda pekerjaan. Oh, artinya ada kerjaan langsung dieksekusi? Langsung dieksekusi. Cuman ketika dieksekusi agak lambat. Bukan tidak Ah, bisa, oke. tapi hati-hati, takut salah. Nah, ini teman-teman, Nah, itu. perlu diketahui bersama. Tetapi Soalnya kalau secara akademis Kak John, otak kiri mhm. ini sangat luar biasa loh. Mereka itu sangat cerdas secara intelijensi Kak John. Oh, Sangat cerdas sekali, bahkan nilainya ya kalau di sekolah ya minimal 90, 100, 90, 100 itu rata-rata. Karena mereka hobi, terutama belajar sesuatu yang berkaitan sama ekstata. boleh dikatakan kayak kutu buku begitu? Betul, kayak kutu buku. Sangat disiplin sekali. Mereka tepat waktu. Pakaiannya jauh Ah, lebih rapi, Kak John. oke. Jauh lebih rapi. Menarik ini. Iya. Mereka meskipun tidak suka sama seseorang, mereka tidak langsung protes di hadapan orang itu. Karena mereka jaga perasaan orang itu. Itu rata-rata otak kiri.
tapi mereka introvert. Mereka kalau misalnya dimarahi oleh orang lain, mereka sangat tersakiti betul. Nah, untuk pulihkan masalah itu, masalah kemarahan tadi secara emosional, itu Iya. butuh waktu lama Kak Jon. Jangan misalnya sekarang kalau saya marahi Kak Jon, kalau seandainya Kak Jon otak kiri, belum tentu 1-2 jam lagi Kak Jon bisa mengampuni saya. Bisa satu Oh, jam, oke oke. bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Itu otak kiri, rata-rata. Nah, bagaimana otak kanan? Nah, di Indonesia ini Mhm. ada beberapa hal yang barangkali terutama teman-teman di dunia pendidikan, teman-teman guru, dan juga teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan. Satu hal yang mau saya edukasi adalah umumnya anak-anak yang cara Mmm, intelijensi intelektual mereka biasa-biasa aja atau nilainya rata-rata biasa-biasa aja, mungkin di bawah 100, itu rata-rata otak kanan. oke. Ya kalau dulu di sekolah mungkin lebih banyak merahnya itu otak kanan. Nah, masalahnya bukan mereka bodoh, karena tidak ada manusia bodoh Kak Jon. Yang ada Luar kemampuan otak biasa yang ya. dipergunakan ini kan baru 5-7%. Maksimal ya mungkin seperti almarhum presiden kita B.J. Habibie itu baru sekitar 10% itu paling tinggi. Gitu loh Kak Jon. Nah, kenapa merekanya nilainya pas-pasan? Karena mereka bosan belajar, apalagi berkaitan sama eksata. Tapi Ah, lain halnya misalnya ketika mereka masuk ke dalam kelas, gurunya lucu, gurunya suka bercerita, suka berbicara tentang sesuatu, tokoh-tokoh yang luar biasa hebat. oke. Gurunya itu suka tertawa, gurunya itu suka menatap dengan penuh kesungguhan. Itu mereka suka. Ketika mereka menemukan sosok guru seperti itu, mereka belajarnya itu jauh lebih terlibat secara emosional. Sehingga apa yang terjadi, mereka hampir punya kemampuan yang sama dengan otak otak kiri. Wah, Nah, artinya menarik ini. Artinya berarti teman-teman guru itu harus punya sisi humoris untuk bisa, proses pembelajaran mengajar itu bisa berjalan bagus, artinya untuk anak-anak yang dominan otak kiri, otak kanan agar semuanya bisa tersampaikan betul dengan baik sekali Kak kurang lebih. Jon, betul sekali. Yang Oh, paling luar penting adalah biasa ketika ya. masuk kelas, mulailah dengan cerita. Mulailah dengan Mhm cerita-cerita mhm. lucu, Betul betul mulailah betul. dengan cerita sebuah tokoh, mulailah dengan misalnya ada lagu-lagu sederhana tapi yang mengandung motivasi misalnya Kak Jon. Kemudian mulailah dengan tepuk tangan misalnya. Yang paling penting Oke. itu adalah ice breaking. Ice breaking itu adalah memecahkan suasana supaya Iya iya penerimaan iya iya anak-anak iya. itu jauh lebih kuat. Jadi suasananya jadi lebih menarik Betul. kelasnya, Karena ya. ketika anak-anak sudah mood, pembelajaran bagus. Bahkan misalnya kalau full 60 menit misalnya belajar Kak Jon, Ya, bila perlu pembelajaran itu ya udah 15-20 menit lagi aja cukup lah. betul Yang betul betul. 40 menit lebih banyak ke hal-hal yang berbau ceria. Iya iya iya. Ini bisa saya, pelajari atau saya flashback ketika masih kuliah itu kurang lebih begitu. Kalau dosennya mengajarnya asik, 1-2 jam pun tidak terasa Tidak kita. terasa, tidak terasa. Nah, ini saya tambahkan lagi Kak Jon, tentang otak kanan. Otak kanan ini sisi kelemahannya dulu. Pertama Ya. dia tidak terlalu disiplin. Kalau Oh, datang ke tempat apapun, datang ke sekolah suka terlambat. oke. Pakaiannya suka-suka, tidak terlalu rapi juga nggak penting. Dia Mhm. sudah janji dengan kita 1-2 hari atau 1-2 jam yang lalu, ketika ketemu dia bisa datang terlambat. Yang lucunya ketika terlambat sekalipun dia merasa tidak berdosa. Nah, dia pinjam barang kita, sudah saatnya kita minta, bahkan dia cuek mungkin dia tidak kembalikan juga, tapi dia merasa tidak bersalah sama sekali. Itulah Luar sisi biasa. Wah, kelemahannya. ini Ketika dimarahin, dia apa sekalipun dia tidak terlalu peduli dengan itu. Itu oke. sedikit kelemahannya. Tapi kelebihannya Kak Jong, otak kanan ini pemberani. Oh, luar Cerdas secara biasa emosional ya. Kak Jong. Mereka bisa bergaul dengan siapapun, tidak suka milih-milih teman. Gampang mengampuni orang lain. Mmm, Mereka mhm jarang mhm. punya musuh Kak Jon. Mereka ini cenderung lebih suka musik. Rata-rata. Oke. Yang suka yang lucu-lucu dan lain sebagainya. Nah, otak kanan cara emosional mereka jauh lebih kuat. Emosional itu berkaitan dengan kemampuan dia secara dewasa ketika dia bisa menempatkan diri dimanapun, dia bisa menyesuaikan diri dengan siapapun. Nah, itu yang Mhm paling mhm. penting. Dan Luar biasa. sosialnya sangat bagus sekali, kreativitasnya pun sangat kuat sekali. Nah, sehingga anak-anak otak kanan ini cara akademis biasa-biasa aja, tapi dalam dunia nyata hari ini, faktanya 90% orang kaya Kak Jon, bukan yang juara kelas atau cum laude, Betul melainkan yang betul. berani dan kreatif. Nah, itu otak kanan Ya. gudanya. Nah, ini untuk mungkin menjawab, pertanyaan banyak orang di luar sana nih, Kak Berto. Bisa tidak kasih saya gambaran atau bagi teman-teman semua itu, terkait mitos dan fakta mengenai otak kiri dan otak kanan nih? Karena kadang ada kan bilang, "Oh, secara sains tidak begitu." Iya. Sebetulnya saya mau bilang seperti ini Kak Jon.
Ya, eh, otak manusia ini kan sebetulnya itu ada miliaran sel. betul betul. Mungkin miliaran sel ini selama ini kan tidak saling terhubung. Tetapi ketika misalnya mereka masuk dalam kondisi emosional yang sangat stabil sekali, Iya, lagi bernyanyi, bahagia sekali ketemu temannya, bersiul, kemudian dia mendengarkan sebuah cerita inspirasi, itu mhm, membuat dia jauh lebih semangat. Nah, ketika semangat, itu apa namanya, eee, sel-sel dalam otaknya itu akan bergandengan tangan seolah-olah akan bergabung membuat jauh lebih kuat. iya iya Sehingga iya iya lagi-lagi iya. Kak John, yang saya bilang tadi bahwa memang 95% otak kita ini tidak pernah dipergunakan. Karena problemnya kita itu fokusnya itu kadang otak kiri hanya ke kiri, kanan ke kanan. Kita jarang belajar untuk membalanceskan keduanya. Padahal Mmm, kalau misalnya orang otak kiri bisa belajar kemampuan otak kanan seperti berkomunikasi, iya, gampang mengampuni orang, eksekusi cepat, tidak lelet dalam bekerja misalnya, berani berbicara di depan, itu mereka akan semakin cerdas. iya 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 Nah, iya. kemudian otak otak kanan tadi, yang suka meremehkan seseorang, datang terlambat, pakai semau gua, tapi tiba-tiba misalnya dia tidak meremehkan orang lain, komitmen, kemudian dia bisa misalnya sebelum kerjakan sesuatu penuh dengan pertimbangan, berarti kan dia sedang menggunakan kemampuan otak kirinya. Oke. Bayangkan kalau seperti itu masuk pada kondisi balancing atau Nah, seimbang. ini yang menarik ini, ada pertanyaan ini untuk mewakili teman-teman semua ini. Kira-kira ada tidak tips trik untuk mengetes dominan otak kiri, otak kanan, sehingga paling tidak teman-teman di luaran sana, bapak ibu atau bapak ibu guru, itu bisa mengetahui, "Oh, anak ini dominan kiri, anak ini dominan kanan." Seperti Caranya itu apa tips trik sederhana yang Kak. gampangnya? Ada beberapa cara. Ya, Cara yang pertama adalah perhatikan cara komunikasi anak itu. mhm, Nah, anak otak kiri kecenderungan ketika komunikasinya atau bahasa-bahasa yang dikeluarkannya sangat rapi, penuh dengan sopan santun, artinya dia ngomongnya tertata bagus begitu tertata ya? dengan bagus, sangat beretika. Dia biasanya itu datang tepat waktu. Dan Oh, anak on ini time. biasanya suka menjawab ketika di dalam kelas dan duduk paling depan. Nah, pakaiannya itu lebih rapi. Itu udah pasti otak kiri. Oke, Tapi kalau ada seorang anak misalnya dia pakainya acak-acakan, suka datang terlambat, suka mhm. ribut di dalam kelas, sehingga cari perhatian udah pas otak kanan. Itu cara pertama. Ah, Nah, cara kedua sederhana Kak John, dari jari jempol tadi yang tadi saya oh yang tunjukkan. tadi Iya, ini, secara jempolnya ini? refleks pada saat kalau dia tutup tangan seperti ini, katup tangan seperti ini, kalau jempol kanan di atas, dia otak Iya. kiri. Tapi kalau jempol kiri di atas, tandanya otak kanan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menyeimbangkan? Seorang yang cerdas, pada saat dia mengganti kedua tangan seperti ini dengan cepat, itu berarti sangat balance Kak John. Coba misalnya sekarang Kak Mmm, John tes. Iya, itu berarti Kak John agak sedikit balance. Tapi itu tidak serta-merta terjadi, butuh latihan cara proses terus-menerus. latihan ya. Nah, ada pertanyaan menarik seperti ini. Kira-kira bagaimana caranya supaya kedua kemampuan tadi bisa balance? Nah, itu betul itu. Nah, itu ada berbagai cara Kak Nah, John. karena mungkin saya bisa ngelihat di diri saya sedikit, dari sini kan kelihatannya saya otak kanan, tapi saya kalau pakai baju tuh saya mau harus rapi, harus setrika, harus bagus. Nah, itu kembali ke pertanyaan tadi, mitos atau fakta? Nah, itu dia. Ketika itu terjadi, harusnya otak kanan itu semau gua, suka-suka, rapi tidak Oh, rapi iya nggak iya penting. iya iya iya, betul Tapi betul. kenapa Kak John suka rapi? Itu karena pertama, Kak John pernah tinggal dengan keluarga otak kiri. Mungkin juga Sehingga ya. pendidikan otak kiri yang diajarkan ke Kak John. Yang kedua, Kak John juga kan seorang edukator. Suka mengisi seminar di mana-mana misalnya. Iya 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 Tentang iya iya. hipnosis dan lain sebagainya. Seorang pembicara atau seorang coach, di mana sekalipun dia akan menjadi sorotan. Oke. Sehingga mau tidak mau, dia harus memperhatikan penampilan fisik dong. Sehingga dia harus Iya iya rapi. iya 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 iya. Tapi di luar itu misalnya ketika bertemu sama siapapun, kalau di luar konteks mengajar dan lain sebagainya, umumnya ya asal yang penting sekedarnya lah. Yang penting karena otak kanan Nyaman. ini rapi tidak rapi Iya, bagi dia yang paling penting pede. betul. Iya, karena otak kiri harus detail dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah beres apa belum? Kalau belum beres, dia tidak berani pergi. Itu Oke. masalahnya Kak John. Simpel sekali. Iya, luar biasa nih. Itu. Kemudian Kak John, satu trik lagi. Kalau misalnya cara membedakan otak kanan otak kiri, coba lihat cara duduknya. Ya,
Nah, kalau otak kanan, ketika dia duduk atau pangku kaki, dia lebih suka memangku kaki kiri. Kalau otak kiri, cara refleks dia pangku kaki kanan. Hmm. Atau pada saat seorang sedang berbicara. Ya, 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 ya. Nah, kalau otak kanan bicaranya itu seperti pintu, tidak ada istilah, sangat cepat sekali. Titik koma dia tidak perhatikan. Suka-sukanya dia Mengalir lah. terus. Iya, hantam promo. Bahasa Jawanya. Kalau otak kiri, iya, terbata-bata. Tertata Tertata. betul, pelan-pelan. Karena takut salah. Itu, Kak Jo. Karena takut salah. Oh, luar Itu biasa. masalahnya. Jadi caranya sederhana. Sementara ilmu sederhana seperti ini, mohon maaf Kak John, tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Sehingga agak sedikit persoalan yang muncul adalah teman-teman guru masih menyamaratakan siswa. Harusnya seorang guru, terutama wali kelas, kalau dia bisa pahami karakter setiap siswa, Ya, ya. kan gampang mengajar. Yang kedua, dia gampang mengatur posisi duduknya. Karena posisi duduk itu berpengaruh Oh, terhadap artinya mereka keberhasilan duduk dalam itu kelas. harus diatur ya kalau Harus sudah begitu. diatur. Iya, Tidak iya, iya. tidak mesti, oh kamu duduk sini, kamu duduk sini. Tidak bisa seperti itu. Kamu di Wah, belakang, tidak bisa. Cara duduk terbaik adalah mix. Campur antara otak kanan dan otak kiri. kanan kiri duduk Iya, berbarengan. sebaiknya misalnya pertama otak kanan duduk. Sebelahnya otak kiri, otak kanan, otak kiri, otak kanan, otak kiri. Saya percaya anak-anak yang suka ribut akan jauh lebih diam. Yang ribut pas otak kanan. Tetapi Mhm. karena dia malu dengan otak kiri yang diam, akhirnya dia pasti menyesuaikan diri. Jadi menyesuaikan Iya. lah, adaptasi lah dia. Betul. Atau sebaliknya, anak otak kiri yang biasanya diam, ketika dia duduk di otak kanan yang jauh lebih berani, secara mentalitas dia juga terpengaruh. Akhirnya dia juga jauh lebih berani, Kak Jon. Nah, umumnya kan kalau di sekolah, Kak Jon, otak kiri ini kan duduk paling depan. Karena suka belajar tadi. Iya, 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 iya. Iya. Yang di belakang itu rata-rata otak kanan semua yang tukang ribut. Gara-gara teman-teman guru tidak memperhatikan itu, jadi kelas jadi kacau. Gaduh kelas. Gaduh. Coba letakkan misalnya, oke, minggu pertama otak kanan duduk paling depan. Otak kiri paling belakang. Minggu berikutnya di mix, campur kanan kiri. Minggu berikutnya misalnya otak kiri paling depan, otak kanan paling belakang. Oh, kalau lakukan seperti itu Kak Jon, tidak lebih dari 1 bulan, kelas itu berubah secara drastis. Wah, luar biasa Iya. ini. Pengelolaan kelas itu penting, teman-teman guru harus tahu. Simpel sekali. Itu. Tapi Oke. teman-teman guru juga harus tahu juga apa karakter otak yang dimiliki oleh mereka. Yang paling dominan itu apa? Dia otak kanan atau otak kiri? Nah, gurunya sendiri memang harus tahu dulu Harus ya. tahu. Dia dominannya di mana. Iya. Sebetulnya jawabannya sederhana. Seorang guru setelah tahu karakternya, misalnya dia adalah otak kiri misalnya, Mhm. maka dia harus belajar tentang kemampuan otak kanan. Karena guru itu dituntut ketika dia di dalam kelas, dia harus balance sekali. Wah, berarti guru harus betul-betul dia seimbang. tampil adil. Harus seimbang. Nah, pertanyaannya nih kalau begitu. Misalnya guru ini kanan atau guru ini kiri. Bagaimana dia melatih biar bisa balance? Karena kan dia seorang pengajar. Nah, Agar bisa mengakomodasi murid-muridnya tadi yang otak kiri maupun otak kanan. Betul ya? Nah, cara melatihnya sederhana. Iya. Kalau misalnya gurunya otak kiri, biasanya masuk bicara, "Hei anak-anak, sekarang persiapkan bukunya, buka halaman sekian kita belajar." Rubah pola itu. Masuk, "Hei anak-anak, apa kabar? Sehat semua hari ini?" Aduh. Dengan bapak atau ibu melihat aura kalian ini, bapak dan ibu percaya hari ini kalian semua ini anak-anak pintar loh, anak cerdas loh. Pasti nanti mau jadi presiden ya, pasti jadi gubernur ya. Ketika seperti itu suasana sudah cair. Iya, Dan iya, anak-anak iya, siap iya. untuk belajar. Jadi Nah. paling tidak anak-anak itu tidak merasa tegang ya. Itu artinya Dan apa? lebih Guru rileks. otak kiri tadi sudah menggunakan kemampuan otak kanan. Nah, kalau Sisi guru, humorisnya muncul jadinya. betul humorsnya muncul. Atau sebaliknya guru otak kanan. Itu yang menarik. Itu. Ketika masuk, dia biasanya teriak, dia biasa tertawa, tersenyum dan lain sebagainya. Sekarang dia coba mengajak. Pertama tetap aja dia buka dengan humoris. Ya anak-anak sekalian, anak-anak adalah orang hebat. Tapi hari ini bapak atau ibu minta kalian jauh lebih berkonsentrasi supaya kita belajar tentang pelajaran. Dan bapak ibu percaya kalian pasti bisa menikmati pelajaran ini dan siap-siap belajar dengan cerdas. Ah, Kalau oke. Kak Jom bayangkan kalau kata-kata seperti itu muncul, kira-kira anak siap belajar tidak? Wah, Oh, saya jadi semangat muridnya sekali. saya pasti senang itu. Semangat sekali. Akan lebih semangat ya. Iya. Nah, ini buat Bapak Ibu guru nih. Boleh. Mau belajar lebih? Ya mungkin juga Kak Berto siap diundang ya untuk mengedukasi dengan ya. senang hati, dengan senang hati. Ah. Karena teman-teman guru harus banyak tahu tips. Kemudian Kak Jon ada juga Ya. cara untuk mengimbang karakter seperti misalnya menggunakan brain gym, senam otak. Nah, Atau salah ada satunya senam kayak pintar. apa itu? Coba Kak. Senam pintar. Ya. Contoh misalnya Kak Jon seperti ini misalnya.
pada saat kita tangan kanan kita Ya, tepuk tangan seperti ini, kanan tangan tepuk-tepuk. kiri kita dorong maju mundur. Ya, Artinya tangan kanan sedang melakukan aktivitas otak kiri. Tangan kiri sedang melatih aktivitas otak kanan. Sehingga wah sangat ini seimbang. saya agak berat ini. Iya. Atau misalnya yang kedua Kak Jon. Misalnya seperti ini, misalnya yang paling sederhana seperti ini. Misalnya ini dua, Ya, kita bisa buat misalnya ini sasaran ini pistol misalnya. ya. Nah, kita tinggal ganti aja tembak kiri, tembak kanan. Ini sederhana. Itu. Atau misalnya kita seperti ini. Nah, kita bisa balik seperti ini. Tapi bagi yang baru berlatih, agak sedikit. Bukan sulit, tetapi butuh proses. Ya, butuh latihan lebih lah. Ingat Kak Jong, kata-kata sulit tidak boleh muncul dalam dunia pendidikan. Karena Ya, semuanya bisa dipelajari. betul. Nah, itu kalau di dunia saya kan sugesti ya. Jadi Sugesti. mensugesti Karena anak apa yang itu. dibicarakan itu, dikatakan itu kan itu yang terjadi. Betul. Kan tidak ada anak bodoh kan? Nah, itu masalahnya. Yang ada gurunya tidak bisa mengajarkan. Bukan begitu? Yang ada gurunya harus membuka diri, rendahkan hati Oh. supaya belajar lagi. Ya, Harus lapar, luar harus biasa. haus. Belajar terus, belajar terus. Belajar jangan cuma ke Ya, satu mungkin dua. hal ini yang terjadi seperti Prof. Yohanes Surya justru ngambil anak Betul yang sekali. Dari Papua itu kan? tertahan kelas jadi juara matematika. Betul. Begitu ya? Betul. Karena memang tidak ada anak bodoh. Yang ada adalah kalau guru itu tahu kemampuan anak itu, tahu sisi kelemahan dan kelebihan, dia bisa mengupgrade. Jadi Sehingga kita yang dalam melakukan pendekatan istilahnya harus humanis Kak Jon. ya seperti di mobil ya Harus ketok semua. magic apa sih. Nah, ini kita masuk ke sana lagi. Jadi akan lebih asik lah ya kurang lebih ya Betul sekali, mengajarnya. betul sekali. Wah. Nah, akhir dari obrolan ini ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan Kak Jon. Ya, Yang pertama, seorang guru adalah seorang motivator. wah luar biasa nih. Yang kedua, guru adalah orang tua. Mhm. Coba sekarang guru berlomba-lomba jadikan sekolah sebagai rumah, betul-betul rumah nomor 2 atau rumah nomor 1. Bagi anak-anak Sehingga sekolah Sabtu ya. Minggu ketika anak-anak Ya. libur itu mereka protes. Karena di sekolah sekalipun mereka mendapatkan kasih sayang yang seperti yang orang tua berikan. Wah. Iya, karena kalau anak otak kanan kalau gurunya marah-marah dia malas ke sekolah. Nah, ini kita masuk agak jauh nih ya. Mungkin teman-teman guru itu saya ngerasa karena saya pernah jadi guru ya enggak terlalu lama lah. 3 tahunan lah. Mungkin juga hal ini berkaitan dengan kesejahteraan para guru juga Kak Berto. Maksudnya dia mau mengajar dengan hati. Sementara ada beban-beban kurikulum yang harus dia tempuh. Sementara juga intensifnya Kecil. atau pendapatannya kecil. Nah, Nah. itu bagaimana itu? Menurut saya itu sah dan wajar-wajar aja seorang guru berpikir tentang itu. Oke. Tapi kalau dia terlalu berlebihan berpikir tentang itu, pertanyaan kenapa dia mau jadi guru? Jadi guru itu panggilan loh. Kan Luar pahlawan biasa. tanpa tanda jasa. Dia kan mengharapkan jasa kalau dia mau gaji besar. Harusnya seorang guru kreatif. Oke. Tidak peduli berapapun pendapatan yang dia peroleh sebagai seorang guru. Tetapi kreativitas dari dia ketika pulang sekolah misalnya, dia harus melakukan kegiatan positif apalagi supaya dia bisa mendapatkan pemasukan. Oh, artinya teman-teman guru itu harus lebih kreatif lah ya, kurang lebih Kreatif, Kak begitu ya. Jon. Jangan Ya. berharap di sekolah karena itu kan pengabdian. Tapi begini Kak Berto, ada juga yang merasa tidak adil. Misalnya teman-teman yang sudah guru PNS. Yaitu kan ada gaji 13, ada sertifikasi. Sementara yang masih honor ini, bagaimana dia bisa mengajar dengan hati. Sementara gajinya maaf kata itu ada yang 300.000. Nah, itu Dibayar 3 bulan sekali. yang sebetulnya saya mau protes ke pemerintah melalui Menteri Pendidikan. Nah, itu bagaimana itu menurut Iya. pandangan Kak Berto? Kalau menurut pandangan saya, harusnya di satu negara ada menurut saya yang gajinya paling besar, yang pertama itu setidaknya itu dokter. Penting Oke. sekali kesehatan itu. Yang kedua, teman-teman guru. Iya. Yang ketiga, para penutur kerohanian atau guru-guru agama. Ustadz kah, pastor kah, pendeta kah. Itu penting sekali. Mereka ini harus diberikan perhatian lebih. Yang keempat, TNI Polri. Nah, kalau ketika ini semua diberikan perhatian Kak Jon, negara itu luar biasa aman, luar biasa cerdas. Guru juga berpikir bahwa ketika mereka mengajar itu, Mhm.
Karena mereka anggap semua anak-anak itu adalah anaknya, anak-anak itu adalah adiknya, anak-anak itu penuh dengan masa depan yang harus mereka support. Makanya saya bilang di awal tadi, mereka wajib menjadi motivator dan orang tua. Luar biasa. Ya karena saya lihat itu memang perhatian kepada teman-teman guru itu sangat kecil lah. Sangat kecil. Iya, misalnya kan sederhananya kalau kita mau lihat ya misalnya pejabat, menteri, presiden, ya semua itu datangnya dari guru. Tapi ketika rata-rata pejabat kita misalnya sekarang kan lagi dunia pileg ini Betul. baru selesai kan tanggal 14 kemarin. Nah, Mereka semua itu jadi orang pintar begitu ya dari mana? iya dari guru. Dari guru dulu. Tapi Makanya kenapa kok sekarang- lupa itu dia? Makanya Kak John, sekarang saya tantang langsung Iya. seluruh anggota DPR, baik anggota DPR kabupaten atau kota, DPR provinsi dan DPR RI, supaya jangan sok pinter, tetapi coba sekarang berpikir bagaimana caranya. Minimal kalian rubah Undang-undang pendidikan undang-undang mungkin. tentang kesejahteraan guru. Iya. Saya tantang minimal gaji guru 10 juta. Mampu tidak? Nah, ini 10 juta penting supaya nih. mereka tidak berpikir tentang lain, mereka berpikir mengabdi dan mengabdi. 10 juta juga sebetulnya kecil bila dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka berikan. Ayo coba. Nah. Jangan gaji kalian diperbesar sementara guru kalian tidak perhatikan. Itu. luar biasa ya. Mudah-mudahan ini didengar sama Kementerian Pendidikan ini. Dan Oke, Pak Presiden ini menarik nanti ini. siapapun yang terpilih, tapi kalau kita lihat dari quick count, saya tidak membela salah satu pihak, tapi kelihatan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo terpilih dengan Mas Gibran, saatnya berikan tunjangan guru yang kemarin disebut itu tambahan 2 juta. Jangan cuma 2 juta. Harusnya lebih lagi. Bila perlu ditambah lah plus minus semuanya 10 juta. Tambah dengan jabatan-jabatan yang lain lagi, barangkali bisa di atas itu. Iya, jangan anggota dewan dikasih terlalu berlebihan. Kerjaan mereka nggak terlalu seberapa lah bila dibandingkan dengan kerjaan seorang guru. Iya. Mau menuju Indonesia emas, kalau teman-teman guru tidak mau mengajar mau bagaimana? Iya. Betul ya. Indonesia emas ini kan tinggal 21 tahun lagi. Wah, 2045 kan? betul. Nah, bagaimana menuju ke 2045 kalau mulai sekarang kesejahteraan guru tidak diperhatikan? Bagaimana menuju ke tahun Indonesia emas kalau mulai sekarang anak-anak kecil mulai dari kandungan ketika lahir sampai bertumbuh menjadi bayi, menjadi anak kecil, kemudian mereka bisa sekolah itu tidak diperhatikan. Harusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Gitu loh. Fasilitasnya ditambah di TK-TK. Jangan TK swasta aja bagus, tapi TK negeri biasa-biasa aja karena pemerintah kurang memberikan perhatian. Nah, itu sebenarnya ada menurut saya itu ada sedikit polemik. Kenapa kok orang lebih memilih sekolah di sekolah swasta walaupun bayar mahal ketimbang di sekolah negeri? Karena Kak John, orang tua Iya. yang berpikir tentang masa depan anaknya, yang berpikir tentang kecerdasan, semuanya itu dibentuk dari lingkungan. Oke. Jangan lupa teori Chomsky, seorang anak kecil bayi itu lahir seperti kertas putih. Ya. Dimanapun dia berada tinggal ditulis oleh lingkungan. Hmm. Nah, kalau dia di lingkungan yang kreatif, guru-gurunya luar biasa, edukasi luar biasa, dia akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa perkembangan psikologinya. Tapi kalau di lingkungan yang biasa-biasa saja, anak itu juga biasa-biasa saja. Dari fakta itulah kenapa menyebabkan orang tua lebih suka mendorong anak-anaknya ke sekolah swasta yang fasilitasnya, cara mengajar gurunya udah luar biasa. Bukan berarti sekolah negeri tidak bagus. Iya. Sekolah negeri sebetulnya bagus sekali. Semuanya sudah gratis, tapi sayang gaji guru karena kecil, akhirnya semangat mereka dalam mengabdi itu agak sedikit merosot. Saya yakin kan. Ya mungkin juga ya. Pasti. Tapi saya kira di kondisi yang seperti ini ada juga teman-teman guru di sekolah negeri yang dedikasinya sangat luar biasa. Tinggi. Saya pikir ada beberapa itu oknum lah. Tetapi lagi-lagi kalau misalnya kita buat kesimpulan itu mayoritas. Mayoritas teman-teman guru baik negeri maupun swasta, ya sebetulnya mereka butuh perhatian dari pemerintah. Dan negara ini bisa berubah. Negara besar seperti Indonesia itu. Bayangkan 280 juta ini mau dibawa kemana? Itu kalau tidak ditata bagus lewat dunia pendidikan, akan berbahaya ke depan Kak John. Iya. Saya tidak tahu. Masih ada lagi sekitar berarti 21 tahun lagi berarti 5 kali pemilu lagi Kak John. Oh, 5 kali pemilu 5 lagi. kali pemilu. Nah, kadang itu menarik itu begini, saya ngerasain dulu sebagai seorang guru. Maksudnya itu kadang itu begitu ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, ini yang bikin pusing. Nah, itu masalahnya Kak John. Kalau kurikulumnya diganti, Ya. itu adalah perampingan atau mungkin
membuat jauh lebih bagus di mix antara kurikulum yang baru itu di ide dan pemikiran sang Iya. menteri dengan kurikulum sebelumnya tambah bagus. Tetapi kalau kurikulum yang diganti itu betul-betul berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kasih PR baru lagi buat guru-guru. Iya, Tapi jadi sebetulnya teman-teman seorang guru guru itu nih kapan dia belajar lagi, iya, mempersiapkan diri, kapan dia menyampaikan. itu. Makanya penting sekali. Ya, ini mungkin bisa jadi pesan bagi mungkin nanti Menteri Pendidikan yang baru ya. Siap, siap, siap. Itu penting sekali. Ini mungkin Kak Berto, kalau misalnya ada teman-teman guru atau kelompok guru mau melakukan training untuk bisa mempelajari tentang otak kiri, otak kanan tadi, berarti mereka harus kontak nomor di bawah ya. Boleh, boleh. Karena di kita, di Bima, Brain Mindset Academy, kita melayani beberapa hal, Kak Jong. Oke. Yang pertama, kita siap diundang oleh teman-teman atau guru-guru dari sekolah-sekolah, dari setiap sekolah untuk memberikan tentang strategi mengajar. Bagaimana workshop untuk teman-teman guru. Ya. Kemudian untuk siswa, motivasinya adalah kita berikan pendidikan nilai. Ah, luar biasa. Dan salah satu materi dahsyat di situ selain kita berikan beberapa tips, saya juga akan membagikan ke mereka tentang the power of mind, bagaimana kekuatan pikiran itu bisa bekerja. Sehingga anak-anak di situ, ya tantangannya sekitar 3 sampai 6 bulan lah. Di sekolah itu bisa berubah menjadi sekolah yang paling cerdas, sekolah yang paling Luar berprestasi. biasa. Karena itu tidak sulit. Ya. Yang sulit adalah rubah mindsetnya. Ya. Jadi Gitu, untuk Kak. teman-teman biar bisa menghubungi nomor di bawah ini atau saya taruh juga di deskripsi untuk bisa kontak kami untuk melakukan training kepada guru maupun siswa. Oke Kak Berto, kasih sedikit kesimpulan ya intisarinya lah dari Obrolan kita lagi. obrolan kita ini. Oke, prinsipnya yang pertama adalah tidak ada manusia yang bodoh, yang adalah kemampuan yang dipergunakan belum terlalu maksimal. Yang kedua, kita berharap orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mendukung supaya pendidikan ini lebih banyak melahirkan orang-orang cerdas. Yang ketiga, jangan pernah mengatakan anak itu bodoh. Karena apa yang Anda katakan, apa yang Anda pikirkan itu akan terjadikan. Dan kita percaya, setiap anak Indonesia adalah anak cerdas, dan mari kita bekerja sama untuk membawa anak-anak ini menuju Indonesia Emas 2045 melalui pendidikan. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi. Itu. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi.